Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Kristiani Banpatin. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem neuron, sel neuron, serta bagian-bagian otak dan fungsinya. Nah, sebelumnya tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah biopsikologi. Jadi sistem neuron ini sebelum kita masuk dalam intisarinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui neuron itu apa, pengertian dari neuron itu apa. Jadi neuron itu merupakan sel dalam sistem saraf yang memiliki tanggung jawab untuk mengirimkan informasi. Nah, informasi yang dikirimkan ini dikirimkan dalam bentuk impuls listrik melalui tubuh kita manusia. Kemudian neuron juga memiliki fungsi yang lain. Salah satu fungsi yang lain yaitu dia itu sebagai kabel atau jalur komunikasi yang dimana dia akan mengirimkan sinyal dari satu bagian tubuh kita ke bagian tubuh yang lainnya. Kemudian sistem neuron ini dia juga terdiri dari dua sistem, dimana dua sel, dimana dia itu terdiri dari dua sel. Dimana yang pertama itu ada sel saraf atau sel neuron. Nah, sel ini merupakan sel yang paling terkecil yang ada dalam sistem saraf. Kalau sel yang kedua yaitu sel glia, di mana sel glia ini dia bertugas atau berfungsi untuk mendukung dan memperlancar kerja dari sel saraf atau sel neuron tersebut. Jadi sel glia ini dia sel yang ada di dalam sistem saraf dan dia itu juga untuk mendukung kerja dari sel saraf tersebut atau dari sel neuron tersebut. Nah, neuron ini juga dibagi dalam tiga kategori, di mana yang pertama itu ada neuron multipolar, ada unipolar dan bipolar. Kalau neuron multipolar itu dia adanya di dalam sistem saraf pusat manusia. Nah, dia itu paling umum, dia neuron yang paling umum yang ada dalam tubuh manusia. Dia ini hanya memiliki satu akson tunggal dari banyaknya dendrit yang ada dalam sel tubuh manusia. Sedangkan kalau neuron unipolar, nah dari unipolar saja kita sudah tahu kalau neuron ini dia mempunyai satu proses yang sangat pendek, memanjang dari tubuh sel tunggal dan juga cabang menjadi dua proses. Nah, ini neuron multipolar ini dia ditemukan dalam bentuk sel saraf, di mana dia ditemukan di sel saraf tulang belakang dan juga sel saraf kranial. Kemudian kategori neuron yang ketiga itu ada neuron bipolar. Nah, kalau neuron bipolar ini dia merupakan neuron sensorik yang terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Kalau tadi pada beberapa neuron sebelumnya dia cuma terdiri dari satu akson tunggal, kalau sedangkan pada bipolar ini dia terdiri dari satu akson dan juga satu dendrit. Nah, mereka ini ditemukan dalam sel-sel retina dan epitel dari penciuman tubuh kita. Oke, kemudian neuron ini juga diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, di mana dari klasifikasi tersebut terdapat tiga jenis, yaitu di mana neuron motorik, neuron sensorik, dan juga interneuron. Nah, neuron motorik ini dia itu membawa informasi dari sistem saraf ke pusat organ, kelenjar, dan juga otot. Jadi sistem saraf motorik pada manusia ini terbagi jadi dua kelompok, yaitu saraf pusat dan juga saraf tepi. Kalau berbicara tentang saraf pusat, itu dia meliputi otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, otak ini dia ibaratnya seperti mesin pengendali utama. Jadi dia itu bertugas untuk mengendalikan setiap fungsi tubuh yang termasuk dalam pikiran, gerakan, kesadaran, ingatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau sumsum tulang belakang dia itu menghubungkan antara otak melalui batang otak dan juga dia mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Setelah itu ada neuron sensorik. Jadi neuron sensorik ini biasanya dikenal sebagai sel saraf aferen, di mana neuron
sensorik ini dia juga bertanggung jawab untuk menerima rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal. Jadi biasanya ketika ada rangsangan dari luar, dari lingkungan luar begitu, nah neuron sensorik ini yang berfungsi untuk menerima rangsangan tersebut. Kemudian organ-organ tubuh mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ internal atau dari rangsangan eksternal. Setelah itu ada ada interneuron. Nah, interneuron ini dia merupakan simpul pusat dari sirkuit saraf. Jadi dia ini memungkinkan antara sensorik dan juga neuron motorik dan juga sistem saraf pusat. Jadi dia itu menghubungkan ketiga jenis neuron tersebut. Jadi mereka ini memainkan peran penting dalam refleks, osilasi neuron dan juga neurogenesis pada otak mamalia dewasa. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang sel neuron. Jadi sel neuron ini biasanya juga disebut sebagai sel saraf. Nah, sel ini merupakan sel khusus yang memiliki kemampuan untuk menerima dan mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia ke berbagai bagian tubuh. Jadi setiap neuron yang terdiri dari beberapa komponen itu mereka berperan sebagai pengolahan dan juga sebagai transmisi informasi atau menerima dan menggunakan sinyal listrik dan mentransformasikannya ke bagian tubuh manusia. Jadi tanpa bantuan dari sistem saraf, peran penting otak tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi sistem saraf dan sel saraf ini merupakan dua hal yang sangat penting untuk membantu otak untuk bisa bekerja dengan baik. Jadi di dalam otak manusia ini juga terdapat kurang lebih 100.000 miliar neuron yang ada dalam manusia. Nah, neuron dan sel saraf dan cabang-cabang halusnya itu yang biasanya membawa pesan dua arah dari antara otak dan kemudian mentransmisikannya ke bagian tubuh lain manusia. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi yang terakhir, yaitu anatomi otak dan juga fungsinya. Nah, sebelum kita lanjut pada materi yang lebih dalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu otak. Jadi kata otak ini dia diterjemahkan dalam kata brain yang berasal dari Anglo-Saxon yang berarti brigand. Tapi orang-orang Yunani biasa menyebutnya dengan enkepalos. Nah, kata enkepalos ini merupakan asal dari kata enkepalon yang dipakai secara luas dalam ilmu kedokteran untuk menyebutnya dengan sebutan otak. Otak ini merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh yang terletak di dalam rongga tengkorak yang kemudian dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Jadi karena itu otak adalah alat tubuh yang sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Ya karena otak merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh. Jadi otak yang beratnya kira-kira 3 pon merupakan organ maha rumit yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa kita sebut secara garis besar, otak ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Seperti yang kita ketahui, ada otak besar atau cerebrum, ada otak kecil atau cerebellum, dan juga ada batang otak atau brainstem.